Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari kelas 12 Akuntansi 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Keraksan. Di sini saya akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan. Kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, hikmah pernikahan dalam Islam. Yang kelima, sikap dan perilaku saling menasehati. Pembahasan yang pertama yaitu adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, yang artinya adalah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu yang memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pembahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria atau wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Kedua, sunnah, yaitu bagi yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. 4. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kelima, makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dikhawatir akan menyakiti wanita yang akan dikhianatinya, yang dinikahinya.
Pembahasan selanjutnya adalah mahram atau orang yang tidak boleh dinikahinya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram muabbat atau wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram gair muabbat adalah mahram sebab mengimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan dan kakak adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Kelima, rukun dan syarat pernikahan. 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, 2 orang saksi berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kelima, sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Hikmah pernikahan. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Terciptanya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci halal dan diridhoi. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dan dari perbuatan zina. Keempat, terjalinnya kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Kelima, menjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan keluarga pihak istri. Menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan ikhlasan. Memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti pasangan. Melahirkan ketenangan jiwa dan meniti jalan takwa. Memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.